AC Milan selangkah lagi datangkan bek tengah anyar Marco Pellegrino. AC Milan selangkah lagi mendatangkan bek anyar Marco Pellegrino dari Platense. Kebutuhan AC Milan akan sosok bek tengah andal membuat mereka mengincar Marco Pellegrino pada bursa transfer kali ini. Bek yang bermain di klub Argentina Platense tersebut dikabarkan selangkah lagi bergabung ke Rossoneri. Kabar ini pertama kali diungkap oleh Diario Ole yang direpost akun @MilanIDX. Negosiasi bahkan telah melibatkan Presiden Platense Sebastian Ordonez. Pembicaraan antara Milan dan Platense untuk Pellegrino tengah berlangsung. Presiden Platense Sebastian Ordonez akan terbang ke Italia untuk menuntaskan kesepakatan. Dia bisa bertemu dengan Direktur Olahraga Milan Antonio Di Ottavio dalam beberapa jam ke depan untuk berdiskusi lebih lanjut. Platense berharap akan mendapat komisi dari penjualan pada masa depan. Milan akan membayar 5 juta euro sesuai klausul rilis Pellegrino. Harga yang disepakati tersebut tergolong murah, mengingat Marco Pellegrino dinilai sebagai salah satu bek paling potensial di Liga Argentina untuk saat ini. Berusia 21 tahun, Marco Pellegrino adalah seorang bek muda berkebangsaan Argentina. Sejauh ini ia telah tampil 7 kali bersama tim senior Platense dan mencetak 1 gol. Sang pemain menjadi tumpuan timnas Argentina U23 untuk Olimpiade Paris 2024 mendatang. Fisik yang kuat dan skill tingkat tinggi menjadi modal utama Marco Pellegrino. Dilansir dari Diario Ole, pelatih Platense Martin Palermo sampai saat ini bahkan belum kepikiran untuk merekrut pemain sebagai pelapis Marco Pellegrino. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran sang pemain di tim. Keputusan AC Milan merekrut Marco Pellegrino dinilai tepat. Selain karena harga yang terjangkau, sang pemain juga memiliki kewarganegaraan Italia yang membuatnya tak mengurangi slot pemain non-Uni Eropa di Rossoneri. Keinginan menggebu-gebu AC Milan untuk mendatangkan Marco Pellegrino tak lepas dari situasi darurat bek tengah yang sedang melanda Rossoneri. Kondisi ini dipicu oleh rencana hengkangnya Malick Thiaw ke Real Madrid yang otomatis meninggalkan lubang di jantung pertahanan AC Milan serta menurunnya performa Simon Kjær. Tak tanggung-tanggung, Rossoneri disebut sudah menyiapkan 6 alternatif pengganti Malick Thiaw di posisi bek tengah. 2 nama yang berada di kandidat teratas adalah Ozan Kabak dan Clement Lenglet. Keduanya merupakan sosok pemain belakang yang sudah tidak diragukan lagi kiprahnya di kompetisi Eropa. Musim lalu, Ozan Kabak menyumbang 4 gol dan 4 assist bersama Hoffenheim, sedangkan Clement Lenglet membukukan 1 gol dan 2 assist bersama Barcelona. Adapun nama ketiga yang diincar AC Milan adalah bek Tottenham Hotspur Javed Tenganga. Peluang sang pemain berlabuh ke AC Milan cukup besar, mengingat dirinya hanya memainkan 7 laga di musim terakhir. Maxim Esteve menjadi nama keempat yang muncul dalam daftar bek incaran AC Milan. Dengan usia yang masih menginjak 21 tahun, bek Montpellier tersebut dinilai menjadi investasi jangka panjang Rossoneri. Selain itu ada pula Andrew Omobamidele. Pemain bertahan Norwich ini dibanderol harga cukup mahal, 15 juta euro atau setara dengan 250,6 miliar rupiah. Sementara itu, Marco Pellegrino mencuat sebagai opsi keenam. Meski belum teruji di Liga Italia, tetapi penampilan sang pemain di Liga Argentina sudah cukup memikat Rossoneri. Lantas, siapakah yang akhirnya akan berlabuh ke San Siro? Pioli berubah pikiran soal Yashin Adli, siap perangi manajemen AC Milan.
Stefano Pioli tampaknya telah berubah pikiran mengenai Yashin Adli yang diperkirakan akan masuk dalam rencananya ke depan. Penampilan apiknya saat melawan Novara di laga pramusim membuat Pioli kepincut. Namun, manajemen Rossoneri sendiri tidak yakin dengan keputusan mantan pelatih Lazio itu, sehingga Pioli bisa saja siap memerangi manajemen AC Milan. Gelandang asal Prancis itu sebelumnya dikait-kaitkan bakal angkat kaki dari tim Merah Hitam, tetapi sang pemain kini tampaknya sudah menjadi bagian rencana Pioli untuk musim 2023-24. Stefano Pioli percaya bahwa Yashin Adli punya karakteristik yang unik yang menjadikannya salah satu pemain yang mampu menjalankan peran regista jika mampu beradaptasi dengan baik sebagai pelapis Rade Krunic. Selain itu, peran Adli kiranya juga bisa dijadikan gelandang box-to-box dan playmaker dalam formasi 4-2-3-1 jika Pioli tak jadi mengubahnya menjadi 4-3-3. Sementara itu, Jojo Furlani dan Geoffrey Moncada masih terus bersikeras ingin menjual pria berusia 23 tahun itu minimal 8 juta euro atau sekitar 133,68 miliar rupiah. Dengan demikian, Stefano Pioli pastinya siap memerangi atasannya itu untuk tak menjual Adli karena sang juru taktik pastinya punya ide untuk menggunakannya. Entah bagaimana cara Stefano Pioli untuk meyakinkan manajemen AC Milan untuk menahan kepergian Yashin Adli pada bursa transfer musim panas ini. Diincar Fenerbahce, Milan naikkan harga jual Rade Krunic. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan menaikkan harga jual Rade Krunic yang sekarang ini kabarnya diincar oleh Fenerbahce. Krunic sempat cuma jadi penghangat bangku cadangan saja. Namun belakangan ini, ia sering diandalkan oleh Stefano Pioli di skuad Milan. Padahal ia sebelumnya sering dikritik fans Milan. Krunic sendiri kerap diandalkan Pioli karena ia bisa bermain di beberapa posisi dan bisa menuruti instruksi pelatih dengan baik. Musim 2023-24 ini, sepertinya ia masih akan jadi bagian dari skuad Milan, apalagi kontraknya tersisa sampai tahun 2025. Musim panas 2023 ini, AC Milan membenahi timnya. Mereka sudah berpisah dengan beberapa pemain. Salah satunya adalah Sandro Tonali. Ia dijual ke Newcastle United dengan bandrol mencapai 70 juta euro. Milan tampaknya masih belum berhenti melepas pemainnya. Kini mereka tampaknya akan melepas Rade Krunic. Milan juga dilaporkan sudah menetapkan harga jualnya. Jika ada yang menawarnya dengan harga 10 juta euro, Rossoneri siap melepas pemain Bosnia tersebut. Rade Krunic sekarang memiliki peminat. Kabarnya ia diincar oleh raksasa Liga Turki Fenerbahce. Meski demikian, AC Milan tak langsung begitu saja melepas Krunic. Mereka dilaporkan menaikkan harga jual pemain 29 tahun tersebut. Milan dikabarkan hanya akan melepas Krunic dengan harga 12 hingga 15 juta euro. Rumor ini dilaporkan oleh Calcio Mercato. Fenerbahce sendiri berharap bisa segera merekrut Krunic, namun tawaran mereka masih cukup jauh dari yang diinginkan Milan. Mereka awalnya dilaporkan melepas penawaran sebesar 4 juta euro pada AC Milan. Fenerbahce kemudian menawar lagi dengan harga 7 juta euro, tapi membayarnya dilakukan secara bertahap alias dicicil. Laporan itu juga menyebut Fenerbahce sudah menghubungi Rade Krunic. Keduanya juga disebut sudah mencapai kesepakatan personal. Di Milan, Krunic digaji 1,2 juta euro per musim, sementara di Fenerbahce ia akan dibayar sebesar 3 hingga 3,5 juta euro.